merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Tuhan, ajarku percaya dalam kelemahanku, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ajarku berserah dalam pergumulanku, pengharapanku hanya kepadamu. Sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin, kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku, dan aku percaya tak ada yang mustahil bagimu. Ku kan melihat kemuliaan-Mu. Tuhan, ajarku percaya dalam kelemahanku, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ajarku berserah dalam pergumulanku, pengharapanku hanya kepadamu. Sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin, kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku, dan aku percaya tak ada yang mustahil bagimu. Ku kan melihat kemuliaan-Mu. Sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin, kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi
tak ada yang tak mungkin. Kuasamu nyata, janjimu tergenapi di hidupku, dan aku percaya tak ada yang mustahil bagimu. Ku kan melihat kemuliaanmu. Sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasamu nyata, janjimu tergenapi di hidupku, dan aku percaya tak ada yang mustahil bagimu. Ku kan melihat kemuliaanmu. Ku kan melihat kemuliaanmu. Ku kan melihat kemuliaanmu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu Perang Dunia yang kedua yang lalu ada sebuah cerita yang cukup menarik yang melibatkan seorang pejuang, seorang tentara Jepang yang bernama Hiroo Onoda. Hiroo Onoda adalah orang yang terkenal di antara puluhan ribu tentara Jepang. Dan dia terkenal bukan karena kisah heroiknya yang luar biasa. Dia terkenal karena dia ternyata selama 29 tahun dia bersembunyi di sebuah gua di Filipina. Dan dia tidak tahu bahwa peperangan sudah selesai. Tapi dia menganggap bahwa peperangan masih terus berlangsung. Dan dia bersembunyi terus di gua itu selama 29 tahun. Beberapa orang yang mencoba meyakinkan dia bahwa peperangan sudah selesai ternyata gagal. Kalau ada orang masuk ke gua itu, maka dia merasa nyawanya terancam. Sampai suatu ketika jenderal perang, mantan jenderal dia selama pertempuran Perang Dunia, dia datang dan memastikan kepada Onoda ini, memberitahu dia bahwa peperangan sudah lama usai dan kini waktunya dia untuk pulang dan hidup normal. Dan saat itulah dia pulang menjalani kehidupan yang normal. Dia meninggal pada usia 91 tahun. 29 tahun dia habiskan untuk mempercayai sesuatu yang sebetulnya tidak terjadi. Perang sudah usai, tapi dia berpikir masih ada peperangan di sana. Dan itu sangat menentukan apa yang dia lakukan. Dia memilih untuk bersembunyi karena dia merasa memang dia seorang Jepang sendirian di daerah itu. Dan dia merasa dikelilingi oleh musuhnya selama 29 tahun. Ketika saudara mendengar cerita ini, mungkin saudara berkata bahwa orang ini telah menghabiskan hidupnya dengan percuma. 29 tahun dia hanya habiskan dengan begitu di dalam ketakutan dan mungkin perasaan-perasaan negatif lain yang menghantui dia selama lebih dari 20 tahun itu. Dan ini semua terjadi karena pikiran dia. Semuanya terjadi ditentukan oleh apa yang dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan adalah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak terjadi, dan itu sangat mempengaruhi kehidupannya. Dan saya percaya kehidupan kita dan keluarga kita juga sangat ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perasaan kita. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi keputusan kita. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perkataan kita. Dan apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi tindakan kita. Karena itu penting bagi kita. Dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sebagai keluarga, kita perlu tahu bagaimana berpikir yang benar. Dan apa yang benar yang seharusnya kita pikirkan. Dan itulah tema khotbah hari ini. Nilai-nilai di dalam keluarga. Mari kita membaca saudara di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Hari ini ada kabar gembira, yaitu teks yang kita bahas cuma satu.
ayat saja. Jadi cuma 1 ayat itu kabar gembiranya, dan kabar buruknya seperti biasa. Karena ini cuma 1 ayat, maka kita membahasnya sedikit lebih detail dari biasanya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Tema kita adalah nilai-nilai di dalam keluarga. Mari kita membaca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, di bagian akhir dari ayat tadi, Paulus mengatakan pikirkanlah semuanya itu. Tapi bahasa Indonesia tidak terlalu jelas pada waktu mengatakan pikirkanlah semuanya itu. Memikirkan artinya apa? Karena ada banyak makna pada kata memikirkan. Beberapa versi bahasa Inggris memang menerjemahkannya seperti bahasa Indonesia, think. Tetapi beberapa versi bahasa Inggris dengan lebih tepat menerjemahkannya bukan think, tetapi considerate. Consider, bukan consider, pertimbangkan. Jadi ini bukan cuma aktivitas intelektual, kita cuma mengingat atau kita cuma menggumulkan secara kognitif, bukan itu. Ketika Paulus mengatakan pikirkanlah semuanya itu, maksudnya Paulus adalah dia ingin supaya kita benar-benar mempertimbangkan semua itu. Mempertimbangkan semua itu sebagai nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Kalau itu semua sudah menjadi nilai di dalam kehidupan kita, maka nilai-nilai itu akan mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi keputusan kita, mempengaruhi perkataan kita, dan mempengaruhi tindakan kita. Dan itulah yang dipakai oleh Paulus di pasal yang ketiga. Pada saat Paulus membandingkan dengan para pengajar sesat merasa dirinya sudah sempurna. Paulus mengatakan begini, aku tidak menganggap. Kata menganggap di sana kata Yunani yang sama yang muncul di pasal 4 ayat yang ke-8 untuk memikirkan. Jadi Paulus seolah-olah mengatakan, aku tidak mempertimbangkan. I do not consider. Aku tidak mempertimbangkan diriku sudah sempurna. Karena itu aku melupakan yang di belakangku dan aku berlari terus ke depan. Apa yang Paulus consider, apa yang Paulus pertimbangkan, itu mempengaruhi tindakannya. Kalau Paulus menganggap dirinya sudah sempurna, maka dia tidak akan berusaha keras supaya lebih sempurna. Orang yang merasa dirinya baik, dia akan berhenti menjadi lebih baik. Orang yang sudah merasa dirinya baik, orang itu akan berhenti menjadi lebih baik. Apa yang ada di dalam pikiran kita, itu akan mempengaruhi tindakan kita. Kata Yunani itulah yang dipakai oleh Paulus di pasal 3 dan di pasal yang keempat dari surat Filipi. Jadi bukan sekedar kita berpikir lalu kita lupakan, bukan sekedar kita berpikir kita setujui tapi tidak berdampak apa-apa di dalam hidup kita. Bukan itu. Yang dipakai di sana bukan think, tetapi consider, pertimbangkan sungguh-sungguh, mengevaluasi dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam bahasa Yunani, kata perintah ini muncul dalam bentuk present tense, yang artinya ini harus dilakukan terus menerus. Ini bukan hanya dilakukan kalau kita punya waktu, ini bukan hanya dilakukan pada jam-jam tertentu, ini bukan hanya dilakukan pada situasi tertentu baru kita memikirkan itu, bukan. Tapi ini selalu ada dalam pikiran kita. Maksudnya Paulus apa? Maksudnya Paulus adalah bukan what, tetapi how. Bukan apa, tetapi bagaimana kita berpikir. Bagaimana kita berpikir. Jadi bukan cuma kita memikirkan ini, tetapi semuanya ini benar-benar menjadi kerangka berpikir kita. Sehingga pada waktu kita menilai semuanya, kita akan nilai dengan kerangka ini. Jadi bukan sekedar what you think,
tetapi how you think. Jadikan semua nilai itu sebagai paradigma saudara memandang segala sesuatu. Saudara pernah berjumpa enggak dengan orang yang dalam hidupnya pokoknya duit, 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 dan duit? Dia melihat apapun selalu melihat duit. Melihat dikit, wah ini bisa jadi duit nih. Kalau mengatakan, waduh rugi dong kalau begitu. Selalu pertimbangannya duit, duit, dan duit. Saya pernah berjumpa dengan orang semacam ini, dan orang ini luar biasa. Melihat apapun bisa langsung punya ide bagaimana mendapatkan duit dari apa yang dia lihat. Jadi pokoknya lihat apa selalu duit, lihat apa selalu duit. Berarti duit itu bukan tentang what bagi dia, tapi tentang how. Semua dia pikir dalam kerangka duit. Pernah tidak saudara berjumpa dengan orang yang bicaranya itu selalu seks terus? Nanti bicara tentang politik tiba-tiba ujungnya seks gitu kan. Nanti bicara tentang apapun ujung-ujungnya selalu seks. Pernah berjumpa dengan orang begitu? Berarti seks bagi dia itu bukan cuma apa yang dia pikirkan, tetapi menentukan bagaimana dia berpikir. Jadi apapun selalu begitu. Mungkin yang anak-anak muda di sini, karena banyak anak muda hari ini, maka anak muda pasti tahu yang namanya jatuh cinta. Jatuh cinta, cintanya buta. Mikirkan terus begitu. Makan soto misalnya, atau makan bakso, itu makan sendirian bisa nangis gitu. Kenapa kamu nangis? Kepedasan dah? Enggak, aku ingat soalnya dulu aku waktu masih sama dia suka makan bakso ini gitu kan. Lah iya, tapi kan sekarang sudah enggak sama dia, sudah move on aja. Kenapa kamu menangis? Bukan, aku bukan menangis gara-gara itu. Aku ingat semua kalau tiap kali makan sama dia aku yang bayar terus. Sekarang putus, aku merasa rugi. Jadi ada orang tertentu yang maunya cuma ditraktir tetapi tidak mau ditaksir, dan itu memang sakitnya luar biasa saudara. Yang cuma mau ditraktir tapi tidak mau ditaksir. Nah mungkin saudara pernah mengalami momen-momen begitu. Pikiran saudara itu selalu terpaku pada si dia terus. Jadi saudara lihat apapun langsung lihat dia. Makan gulai kambing, baunya nggak enak, perengus, ingat dia, ya kan? Wah, baunya kok mirip ya sama pacarku begitu kan? Jadi lihat apapun selalu ingat dia, lihat apapun selalu ingat dia. Pernah nggak kita mengalami begitu? Nggak pernah? Pernah ya? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kasihan ya berarti ya. Biasanya orang yang jatuh cinta waktu muda begitu. Saya dulu juga pernah muda dan saya juga pernah jatuh cinta kan begitu. Jadi pikirannya itu terus. Kalau saudara itu menjadikan itu pikiranmu terus menerus, maka lihat apapun ya, saudara itu bisa langsung connect, bisa langsung connect. Sekarang misalnya, kalau saya pergi, saya ingat pertama kali saya menginap di salah satu hotel yang warna khasnya itu orange. Saya sudah sering nginap di berbagai hotel. Kali itu saya baru sekali menginap di hotel itu. Dan pada waktu saya masuk, saya lihat sandal hotelnya itu orange. Saya lihat selimutnya juga yang panjang orange juga. Bantal kecilnya, gulingnya orange juga. Langsung saya ingat istri saya. Karena istri saya penyuka warna orange. Jadi saya langsung senang, saya telepon istri saya. Mau guling orange nggak? Wah, saya pikir itu komplimen. Saya sudah suka sekali kan. Wah, istri saya pasti suka saya bawain gulingnya orange gitu kan. Wah, lucu banget, kecil, cute gitu kan. Setelah saya lihat di daftar komplimen kok nggak ada. Dan itu harganya 150.000. Jadi saya beritahu istri saya nggak jadi tak bawa pulang ya. Soalnya kemahalan 150.000. Tapi paling tidak istri saya sudah senang. Kenapa? Tiap kali lihat orange saya selalu ingat dia. Tiap kali lihat orange selalu ingat dia. Nah itu berarti cara berpikir saya, dimanapun saya ada, saya selalu mengingat istri saya. Nah semua yang Paulus sebutkan di sini, maksudnya Paulus adalah supaya kita mempertimbangkan itu sebagai nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita melihat yang lain, kita akan menilai berdasarkan paradigma tadi. Sekali lagi, bukan cuma masalah mengingat, bukan cuma masalah memikir dan menyetujui, tetapi mempertimbangkan itu sebagai nilai-nilai yang penting dan pada akhirnya akan mengarahkan kita untuk mengalahkan, untuk mengontrol perasaan kita, perkataan kita, keputusan kita, dan perbuatan kita. Nah apa saja yang perlu kita pikirkan? Mari kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-8.
Bahasa Indonesia menerjemahkannya begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar 1, semua yang mulia 2, semua yang adil 3, semua yang suci 4, semua yang manis 5, semua yang sedap didengar 6, semua yang disebut kebajikan 7, dan patut dipuji 8. Pikirkanlah semuanya itu. Bahasa Indonesia menerjemahkannya 8 dan menerjemahkannya sama persis. Beberapa bahasa Inggris juga sama dengan bahasa Indonesia, tapi beberapa versi bahasa Inggris memberikan indikasi petunjuk bahwa yang nomor 1 sampai 6 berbeda dengan nomor 7 dan 8. Kalau saudara membaca beberapa versi bahasa Inggris, maka saudara bisa langsung melihat 1 sampai 6 itu sama, 7 dan 8 kalimatnya berbeda. Saya penasaran dan saya mencoba melihat di dalam teks asli Perjanjian Baru, bahasa Yunani. Pada waktu saya melihat di dalam bahasa Yunani, saya memang mendapati 6, 7 dan 8 memang beda. 1 sampai 6 itu memakai struktur begini. Hosa, semua yang maksudnya hosa plus kata sifat. Itu ada 6. Semua yang diikuti kata sifat sampai 6. Tapi begitu masuk ke 7 dan 8, struktur kalimatnya berbeda. Bukan lagi hosa plus kata sifat, tetapi tis plus kata benda. Jika ada titik-titik kata benda, urutannya memang begitu. Nah, karena Paulus membuat 6 ini jadi satu kelompok, 2 dibedakan, maka menafsirkan sebetulnya poin yang mau disampaikan Paulus cuma 6. Poin 7 dan 8 itu punya fungsi tertentu sehingga dibedakan dari 1 sampai 6. Dan fungsinya apa? Fungsinya begini. 1 sampai 6 itu semuanya bisa dibilang, dikategorikan sebagai kebajikan dan patut dipuji. 1 sampai 6 itu bisa disebut sebagai kebajikan dan patut dipuji. 7 dan 8 tadi. Tapi bukan cuma itu fungsinya. Fungsinya begini. Paulus itu menyebut cuma 6. Tapi dia sadar bahwa mungkin masih banyak poin lagi yang dia perlu sebutkan. Tapi seandainya dia sebutkan semua poinnya sampai 30, saya yakin itu akan menjadi kabar buruk untuk saudara. Saya khotbah hari ini, saudara, ada 30 poin yang harus kita pikirkan, begitu kan? Saya yakin sebelum poin ke-7 semua sudah sepi dan semua tidak ada di tempat ini karena terlalu panjang. Paulus mengerti bahwa daftar yang dia sebutkan 1 sampai 6 ini tidak lengkap. Karena dia sadar itu tidak lengkap, dia lalu memberi keterangan di 7 dan 8. Jika ada yang lain yang disebut kebajikan, jika ada yang lain yang disebut patut dipuji. Makanya bahasa Inggris menerjemahkan yang 7 dan 8, if any virtue, if anything praiseworthy. Jadi ditekankan karena dia sadar daftarnya tidak lengkap. Jangan sampai orang punya pikiran, ya cuma 6 ini yang perlu kita pikirkan. Paulus bilang tidak. Sebetulnya lebih banyak lagi yang perlu kita pikirkan. Makanya Paulus selalu memberi petunjuk di sana. Semua yang disebut kebajikan di luar 6 ini, pikirkanlah. Semuanya yang patut dipuji di luar 6 ini, pikirkanlah juga. Walaupun aku tidak menyebutkannya. Dan semua ini 1 sampai 6 merupakan kebajikan, 1 sampai 6 merupakan hal yang patut dipuji. Nah, karena Paulus membaginya menjadi begitu, 6, lalu 2 sebagai rangkuman, maka saya hanya akan membahas 6 saja. Apa yang seharusnya kita pikirkan terus menerus, apa yang seharusnya menjadi kerangka berpikir kita di setiap waktu. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, saudara, adalah semua yang benar. Bahasa Indonesia menerjemahkannya gitu, semua yang benar. Coba saya tanya ya, terjemahan ini sudah jelas atau tidak? Benar. Benar itu artinya apa? Tidak salah ya. Kalau terang artinya tidak gelap. Terima kasih ya, jawabannya benar sekali. Benar itu artinya apa? Benar. Kalau saudara mengatakan begini, benar. Benar itu artinya macam-macam kan ya. Makanya kita perlu tahu benar ini artinya apa. Nah, di dalam bahasa Yunani, kata benar ini dipakai kata
aletheis. Saya perlu menyebutkan, saudara tidak perlu mengingat, tidak perlu meniru, karena tukang pijat lidah itu belum ada setahu saya. Jadi bahasa Yunaninya adalah aletheis. Mengapa saya perlu menyebutkan? Karena nanti juga ada kata benar di daftar berikutnya, tapi kata yang dipakai bukan aletheis. Kata yang dipakai adalah berbeda. Makanya saya perlu nyampaikan kepada saudara kata aletheis. Dan saya yakin ini mudah untuk diingat. Karena kan ada hotel di Jakarta yang dipersoalkan yang bernama Alexis. Tapi nggak ada hubungan antara aletheis dan Alexis, saudara. Di dalam aletheis ada kebenaran, di dalam Alexis ada ketidakbenaran. Nah, aletheis itu artinya apa? Aletheis artinya begini. Benar dalam arti sesuai kenyataan. Benar dalam arti sesuai kenyataan. Nah, kata aletheis muncul beberapa kali dalam tulisan Paulus dan memang dikontraskannya dengan pembohong, dengan penipu. Misalnya di dalam Roma pasal yang ketiga, Paulus mengatakan Allah adalah aletheis, benar, dan manusia adalah pembohong. Berarti benar di sana artinya tidak bohong, tidak menipu. Lalu di dalam surat Paulus yang lain, misalnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 dan 8, Paulus itu memberitahu perjuangan pelayanannya dia. Salah satunya, ada orang yang suka memfitnah mereka sebagai penipu. Jadi Paulus berkata begini, dianggap sebagai penipu tetapi dapat dipercayai. Kata dapat dipercayai, bahasa Yunaninya adalah aletheis. Dianggap penipu, tetapi kenyataannya kami adalah orang yang aletheis, bisa dipercayai. Yang paling jelas di dalam Titus pasal 1 ayat 12 dan 13. Pada waktu Paulus berkata begini, orang-orang Kreta itu punya sebuah ciri khas. Kreta, bukan kereta. Itu nama sebuah tempat pada wilayah kuno dulu. Orang-orang Kreta itu penipu. Tetapi Paulus memberitahu Timotius, kamu harus menjadi orang yang aletheis. Berarti aletheis artinya adalah benar sesuai dengan kenyataan. Orang yang aletheis tidak suka menggosip. Orang yang aletheis tidak suka memfitnah. Orang yang aletheis tidak suka memberitakan laporan-laporan yang belum tentu kebenarannya. Orang yang aletheis tidak akan cepat-cepat dapat berita langsung di-share ke semua grup. Nggak taunya terakhir minta maaf karena itu cuma hoax. Ngerti maksudnya? Orang yang aletheis adalah orang yang suka kesesuaian dengan realita. Ada beberapa orang terganggu dengan orang lain yang suka gosip begitu. Dan saya pernah ditanya orang, bagaimana ya cara menghentikan orang yang bergosip? Saya bertahun-tahun juga memikirkan pertanyaan itu. Bagaimana menghentikan orang yang suka mengajak kita bergosip? Dan saya akhirnya beberapa minggu yang lalu saya menemukan caranya. Jadi kalau saudara mendengar orang lain ngajak bergosip, langsung saudara jawab gini, kita berhenti sebentar yuk 5 menit berdoa untuk orang tadi. Kalau memang benar ceritamu begitu, wah dia perlu didoakan tuh. Ayo kita doakan orang itu. 5 menit aja. Saya yakin 5 menit bagi dia itu seperti kekekalan. Karena ceritanya dia masih panjang gitu kan. Saudara gitu tahan 5 menit itu dia sudah nggak sabar begitu kan. Lama-lama dia tidak akan cari saudara untuk bergosip. Kalau sampai orang lain tetap ngajak saudara bergosip, mungkin engkau memberikan telingamu untuk gosip. Dengar baik-baik, telinga kita ditebus oleh darah yang mahal. Telinga kita terlalu mahal untuk mendengarkan gosip, fitnahan, semua yang tidak benar. Amin. Jadi orang yang aletheis, pikirkanlah semua yang aletheis, yang sesuai dengan kenyataan. Saya bukan berarti tidak pernah bohong, tapi salah satu dosa yang paling saya tidak sukai adalah bohong. Sejak kecil saya masih ingat, saudara, saya sering dimarahi oleh keluarga saya. Di dalam keluarga saya kebohongan itu biasa. Bukan berarti semua pembohong, karena keluarga saya bukan dari Kreta daerahnya. Bukan pembohong, tapi kebohongan itu dianggap is not a big deal. Saya ingat pada waktu saya kecil, papa saya berkata begini, nanti sore kalau ada bank kredit datang nagih utangnya papa, kasih tahu papa tidak ada di rumah. Pada waktu orangnya datang, papamu ada di mana? Saya diam aja. Terus papamu ada di mana? Papa tadi beritahu papa nggak ada di rumah.
Tapi benar ada di rumah enggak? Iya, ada di kamarnya. Abang kredit pulang, saya dimarahi oleh papa saya. Saya pernah mencoba untuk jualan barang, saudara. Harganya kurang lebih kalau saya ingat sekitar 7.500 atau berapa. Saya jualnya 2 kali lipat 15.000 kalau saya tidak salah ingat. Waktu itu SMP masih. Waduh, SMP itu kan berarti sekitar 70 tahun yang lalu ya. Waktu saya SMP saya jualan nih. Lalu saya ketika menjual barang itu, ada orang tanya begini, loh ini harga pokoknya berapa? Kamu kok harganya terlalu tinggi? Saya bilang enggak lah, ini murah kok. Harga pokoknya berapa? Wah, saya ditanya begitu kan. Saya sudah ingat, keluarga saya tuh sudah kasih tahu, nanti kalau ditanya harga pokok, walaupun kamu ngambil 7.500, kamu beritahu aja 10.000 lah, 12.000 dan sebagainya. Jadi kamu bilang 15, nanti ditawar dia berapa, pokoknya di atas 10 gitu kan. Pada waktu dia tanya, saya tuh diam. Karena kalau saya sebut di atas 7.500, maka saya berbohong. Kalau saya sebut di bawah 7.500, saya bodoh. Jadi saya memilih untuk diam. Tapi terus ditanya, berapa ini terlalu mahal? Akhirnya saya mengaku, iya sih harga pokoknya 7.500. Lalu saya gagal menjual barang itu. Malah orang itu tanya, aku kalau mau jualan barang itu lewat mana begitu kayak. Dan dengan polosnya saya perkenalkan kepada teman saya yang punya barang. Jadi ketika pulang rumah saya dimarahi keluarga saya. Saya diberitahu, kamu ini bodoh, hanpen kamu ini, benar-benar nggak bisa dagang kamu ini kan gitu kan. Saya itu dianggap orangnya terlalu lurus gitu. Tapi saya beritahu papa saya, Pak, harganya tidak 10.000. Untuk apa saya beritahu 10.000? Iya, supaya harganya bisa tinggi. Saya bilang, saya nggak mau. 7.500. Terus akhirnya saya sadar, saya belajar sesuatu. Tidak perlu menyebut harga pokoknya, tapi tidak perlu bohong untuk menaikkan harga pokoknya. Dari situ saya mulai belajar. Papa saya suruh saya, Yakub pergi tuh ke sana, hutang uang, papa lagi butuh uang. Nanti beritahu akhir bulan papa bayar. Saya tanya papa, Pak serius akhir bulan papa bayar? Sudah, pokoknya kamu ngomong gitu aja. Saya bilang enggak, kalau papa enggak serius bayar akhir bulan saya enggak mau utang gitu kan. Jadi saya seringkali dimarahi oleh papa saya gara-gara saya paling anti berbohong. Bukan berarti saya tidak pernah membohong. Bohong kalau saya tidak pernah berbohong. Tetapi saya paling anti berbohong. Dan saya selalu ajarkan kepada anak-anak saya 2 kesalahan yang saya tidak bisa terima dengan gampang. 1, kurang ajar kepada mamah mereka. Yang kedua, berbohong. Itu paling saya tidak bisa terima dari anak-anak saya. Makanya anak-anak saya paling tahu, jangan sampai kurang ajar kepada istri saya, kepada mamah mereka, dan jangan sampai berbohong. Orang Kristen harus menjadi orang yang aletheis, yang suka semua sesuai dengan realita. Dan itu yang kita pikirkan setiap hari. Yang kedua, apa yang harus kita pikirkan adalah semua yang mulia. Semua yang mulia. Nah, saya lihat banyak wanita di sini sudah melakukan ini. Yang dipikirkan tiap hari yang mulia, yaitu logam-logam mulia. Tapi apa artinya mulia di sini, saudara? Pikirkanlah semua yang mulia. Kalau saudara lihat bahasa Inggris, tidak ada yang menerjemahkan glorious, nggak ada. Karena kata mulia di sini kaitannya bukan dengan glory, tapi di sini berkaitan dengan dignity, kehormatan. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah kata semnos, dan kata semnos di sini seringkali dipakai untuk orang yang bisa dihargai, orang yang layak mendapatkan respect dari orang lain. Misalnya di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, Paulus memberitahu tentang syarat menjadi para diaken. Diaken harus orang yang semnos, orang yang terhormat. Kata yang sama muncul di Filipi 4 ayat 8. Begitu pula dengan istri-istri mereka, harus sebagai orang yang terhormat. Lalu di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang kedua, Paulus mengatakan orang tua, semua orang tua harus menjadi pribadi yang semnos, yang terhormat. Terhormat bukan karena jabatan kita, terhormat bukan karena posisi kita, terhormat bukan karena status ekonomi kita. Tapi tiap kali kata semnos muncul, itu berkaitan dengan kualitas moral, kualitas moral. Misalnya ketika Paulus mengatakan orang-orang tua harus menjadi orang yang semnos, hidup di dalam kesederhanaan. Para diaken harus semnos, tidak bercabang lidah, bukan
bukan pemabuk, bukan peminum anggur. Berarti terhormat di sini berkaitan dengan kualitas moralmu. Orang menghargai engkau karena kualitas moralmu, bukan karena uangmu, bukan karena jabatanmu, bukan karena kedudukanmu, bukan karena popularitasmu. Orang menghargai engkau, menurut kepadamu, menaati engkau, mengikuti engkau karena orang tahu engkau punya moral yang tinggi. Engkau adalah a man of character. Karaktermu jelas, engkau punya integritas sehingga orang bisa dengan mudah mengikuti engkau. Dan itulah sukacita kita. Salah satu pengalaman yang saya tidak bisa lupakan adalah ketika saya diajak makan oleh seseorang. Lalu orang itu berkata begini, Pak Yakub, saya sudah cek beberapa orang di gereja. Karena dia ini sudah bertahun-tahun, hampir puluhan tahun tidak pernah ke tempat ini. Lalu dia pertama kali balik ke tempat ini. Lalu dia ngajak saya makan dan dia berkata, saya sudah cek beberapa orang di gereja. Saya sudah tanya bendahara gereja, bagaimana cara Pak Yakub mengatur keuangan di gereja. Pak Yakub mengaturnya katanya dengan tanggung jawab, dengan rapi. Karena itu saya ingin memberikan donasi untuk pekerjaan Tuhan di sini. Ketika saya tanya berapa kamu mau kasih, dia sebutkan angka yang cukup besar. Dan saya menganggap wajar. Kalau dia memberinya besar, lalu mau cari tahu uangnya itu dipergunakan dengan baik atau tidak. Kalau dia cuma memberi 10.000 rupiah, sampai mengecek saya bertanggung jawab atau tidak, begitu, tampaknya keterlaluan ya. Bukan berarti 10.000 nggak berharga, tapi orang kalau sudah mau invest sesuatu yang besar, maka dia perlu memastikan bahwa sesuatu yang besar itu ada di tangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Apakah orang mempercayai kita hanya sekadar jabatan kita atau karena karakter di dalam hidup kita? Saya tidak suka kalau istri saya menaati saya, menuruti saya gara-gara takut kepada saya. Kalau istri dan anak-anak saya takut kepada saya bukan kepala, tapi saya penguasa di dalam rumah tangga. Saya ingin menjadi kepala yang memimpin mereka. Seluruh tubuh dengan sukacita mengikuti saya karena mereka melihat bagaimana saya hidup. Saya memberitahu anak-anak saya, saudara boleh tanya kepada mereka. Saya memberitahu mereka, Papa mungkin tidak bisa memberi kamu modal kerja yang besar, tapi Papa sudah memberi kamu modal yang lebih berharga, yaitu bagaimana kamu hidup dengan penuh integritas. Saya biarkan anak saya melihat saya apa adanya. Kalau saudara mau tahu saya di gereja, tanyakan anak saya di rumah seperti apa. Saya tidak pernah bertopeng dua. Bukan berarti saya orang yang sempurna, bukan. Tapi saya mencoba orang yang sesuai dengan realita. Saya mencoba supaya saya di dalam segala sesuatu sebisa mungkin saya menjaga integritas saya di hadapan anak-anak saya, di hadapan Tuhan. Saya berapa kali gara-gara mematuhi peraturan lalu lintas, saya terjebak macet. Gara-gara mematuhi peraturan lalu lintas, sebetulnya kalau langsung belok melanggar, saya sudah bisa cepat, paling 2 menit, 5 menit bisa sampai. Saya itu karena mengikuti peraturan, saya bisa 30 menit memutar. Anak saya di tengah kemacetan berkata, Pak, harga integritas ya. Saya bilang iya, harga integritas. Integritas lebih berharga daripada 30 menit. Integritas lebih berharga daripada bensin yang saya habiskan untuk muter-muter. Saya ingin berkata kepada anak saya, never take a shortcut. Kalau itu you break the rule. Apakah orang lain di sekitar kita menghargai kita karena kita punya kualitas moral yang baik? Itu yang harus semua yang mulia itu berarti semua yang berkaitan dengan kualitas moral kita. Saya pernah naik pesawat kelas bisnis, bukan karena saya punya duit, bukan, karena peristiwanya itu memang ya, satu dibayari orang, satu karena saya ini pesannya ekonomi, lalu oleh teman saya di upgrade menjadi bisnis. Dan ketika saya beli ekonomi itu sebetulnya last minute flight. Jadi kalau saya dulu kuliah mau ke Eropa, saya besok berangkat malam ini belum tentu dapat tiket. Tapi kalau dapat tiket berarti harganya murah. Yang lain $1.200, saya bisa dapat ekonomi $500.
Lalu teman saya coba upgradekan saya, nambah 300, dia yang bayar. Jadi saya $500 naik bisnis pulang pergi ke Eropa. Enak sekali kalau di bisnis itu, saudara. Jadi saudara panggil pramugarinya terus ya. Tiap kali panggil dia akan dengan sukacita datang terus, saudara. Saya biasanya pesen gini, menu makanan nomor 1, minuman nomor 1. Ya, terus makan gitu kan, saya nyoba gitu. Setelah selesai saya panggil lagi, teng, balik lagi kan gitu. Makanan nomor 2, minuman nomor 2. Jadi saya selama perjalanan pulang pergi, semua menu bisnis saya sudah sikat semua, saudara. Saya sudah rasakan semuanya. Jadi enak banget kalau transit, ditolong diantarkan ke lounge-nya, diomongin ini tempat mandinya, ini tempat internet, ini ada snack yang bisa dinikmati, ini anggur-anggur kalau mau minum. Waduh, rasanya itu luar biasa. Tapi ketika saya merenungkan semuanya itu, yang dihargai sebetulnya siapa sih? Saya tidak dihargai kok oleh mereka. Mereka itu cuma menghargai tiket saya, bukan menghargai saya. Buktinya di penerbangan selanjutnya pakai pesawat yang sama, saya nggak dihargai kok. Karena tiketnya ekonomi kali ini, bukan bisnis. Karena tiketnya ekonomi. Sehingga saudara jangan suka kalau dihargai orang gara-gara engkau punya duit yang banyak. Jangan suka engkau dihargai orang gara-gara penampilanmu, gara-gara bajumu yang mahal. Kalau engkau hanya dihargai gara-gara penampilanmu dan ekonomimu, maka sebetulnya engkau sebagai pribadi, engkau tidak pernah dihargai. Tapi kalau engkau menjadi a man of character, a man of integrity, maka dimanapun engkau, dalam situasi apapun engkau tetap akan menjadi orang yang dihargai oleh orang lain. Dan itulah arti semnos di situ. Apa yang benar, aletes, sesuai dengan kenyataan. Apa yang mulia, yang terhormat, semnos, berkaitan dengan karakter kita, kualitas moral kita. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita pikirkan, yaitu semua yang adil. Semua yang adil. Bahasa Indonesia menerjemahkan begitu, beberapa versi Inggris juga mengambil terjemahan yang sama. Tapi saya yakin terjemahan yang lebih tepat, bukan adil, tetapi benar. Kata yang dipakai di kaios itu memang bisa berarti benar, bisa berarti adil. Tetapi saya menganggap terjemahan benar lebih tepat. Mengapa demikian? Karena kata di kaios itu sudah muncul di Filipi pasal yang pertama. Pada waktu Paulus mengatakan begini, sudah sepatutnya aku berpikir demikian tentang kamu. Bahasa Indonesia menerjemahkannya sudah sepatutnya. Tapi kalau bahasa Inggris semua menerjemahkannya it is right for me. Adalah benar bagi saya untuk berpikir demikian tentang kamu. Sehingga kata di kaios di sana artinya adalah benar, bukan adil, tapi benar. Tapi benar dalam hal apa? Tadi kan kita sudah lihat benar aletes, sesuai dengan realita. Sekarang benar di kaios artinya apa? Kalau saudara melihat di kaios di dalam Alkitab, terutama di dalam surat Paulus, maka saudara akan menemukan begini. Di kaios kadangkala dikaitkan dengan manusia. Berarti engkau benar dalam arti engkau memenuhi norma masyarakat. Engkau benar di mata manusia. Tapi juga kata ini seringkali muncul dalam kaitan dengan Allah. Benar dalam arti engkau benar di hadapan Allah. Atau kalau saya boleh ringkas, orang yang selalu memikirkan yang di kaios adalah orang yang di dalam hidupnya selalu mencari, menginginkan supaya dia itu menjadi orang yang diperkenan manusia dan diperkenan oleh Allah. Jadi benar-benar dia ada dua sisi yang seimbang, diperkenan oleh manusia dan diperkenan oleh Allah. Saya menemukan beberapa kehidupan rohani yang dikotomis. Ada orang yang kelihatannya cinta Tuhan dalam tanda kutip, tetapi di hadapan manusia menjadi batu sandungan. Ada orang yang terlalu suka kompromi dengan kebenaran sehingga dia tidak bisa benar di hadapan Tuhan. Saya ambil contoh. Saya pernah berjumpa dengan orang yang kalau berdoa, waduh saudara, kalau saudara lihat dia berdoa, bahasa malaikat itu bisa keluar dan dia bisa mengangkat tangan itu, suaranya itu bisa berubah. Dan kalau saudara melihat dia berdoa, saudara pasti melihat dia tidak menyentuh lantai.
Karena memang doanya di atas kursi. Jadi pada waktu dia berdoa kelihatannya luar biasa rohani, tapi begitu dia selesai berdoa dalam kehidupan sehari-hari, mulutnya suka gosip. Kalau ngomong dengan orang selalu menyakitkan, kalau bicara tidak memperhatikan perasaan orang, kalau bicara benar-benar tidak membawa berkat untuk orang lain. Inikah yang disebut orang yang dikaios? Kelihatannya di hadapan Tuhan berdoa mampu berjam-jam, memakai bahasa-bahasa rohani tertentu, tapi percuma kalau engkau mulutmu engkau pakai berbahasa roh lah, berbahasa lidah lah, apapun yang engkau sebut berjam-jam, tapi begitu di dalam kehidupanmu sehari-hari engkau suka menyakiti orang lain dengan mulutmu, engkau tidak menjadi berkat bagi orang lain melalui mulutmu, maka engkau bukan orang yang dikaios. Saya berapa kali menemukan ada orang yang untuk gereja, wah berani berkorban mati-matian, saudara. Anak-anak muda, wah kalau ada acara gereja dibela-belain, saudara, tidak tidur, lembur di gereja mengerjakan. Tapi di sekolah tidak pernah belajar. Pernah lihat orang seperti itu enggak? Memang ekstrim kebalikannya juga salah. Pokoknya sekolah terus mengejar nilai sampai tidak mau memberi waktu pelayanan, itu juga salah. Tapi saya perhatikan ada orang yang hidupnya tidak seimbang. Saya pernah datang ke satu tempat kerja, bukan di sini, di luar kota, di tempat pelayanan saya yang lama. Lalu saya iseng-iseng, karena saya nunggu bosnya tidak datang, saya kan kenal bosnya, bos itu jemaat. Karyawannya ini juga orang Kristen, ada beberapa jemaat juga. Jadi saya tanya kepada karyawan di situ, enak ya kamu ya, jadi karyawan di sini ya, bosmu baik banget, murah hati bosmu itu. Suka memberi apa, semua orang susah langsung dikasih gitu. Semuanya wajahnya itu langsung berubah. Saya sudah mulai melihat sesuatu yang something wrong ini kan. Lalu saya mulai memperkecil suara saya dan saya tanya, bener nggak sih? Saya mulai nggak yakin dengan perkataan saya, saudara. Lalu curhat dan curcol semua keluar di sana dan mereka memberitahu saya, itu cuma baik untuk gereja, Pak. Dia kalau sama pendeta, kalau sama gereja murah hati, sama karyawan sendiri, kalau bisa dibunuh Pak karyawannya. Ketika saya mendengar itu, hati saya sedih, saudara. Itu orang namanya tidak dikaios. Kalau engkau memang benar di hadapan Allah, engkau juga harus benar di hadapan manusia. Hargai norma masyarakat yang berlaku, saudara. Saya kaget ketika ada orang, ini saya dengarnya semuanya berkaitan dengan hamba Tuhan loh, saudara. Makanya saya pikir, kalau dengan jemaat mungkin lebih parah lagi kali ya. Karena cerita-cerita yang gak masuk akal ini berkaitan dengan hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang dengan santai berkata begini, aku menemukan barang di satu tempat. Ya sudah, karena aku yang menemukan, ya aku jadi pemiliknya. Padahal dia bisa kembalikan barang itu loh kepada orang yang berwenang di tempat itu. Tapi dia menganggap tidak, yang menemukan aku berarti yang punya adalah aku. Saya pernah mendengar, saya pernah cerita ini di dalam khotbah saya. Saya di perjalanan mendengarkan radio, ada pendeta khotbah, saya lupa namanya siapa. Di tengah khotbah dia berkata, saudara, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Beberapa waktu yang lalu Tuhan berkata kepada saya, pergi ke ATM ambil duitmu. Tapi saya berkata, Tuhan aku gak punya uang. Tapi Roh Kudus dengan kuat berkata, mujizat akan terjadi, melangkah saja dengan iman, aku akan menyediakan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan terakhir aku sudah cek kemarin, saldoku itu tidak cukup. Tapi Tuhan berkata, pergi, aku akan menyediakan. Jadi saya dengan iman pergi antri di ATM, saudara. Di depan saya ada orang yang ambil uang, lalu dia cepat-cepat buru-buru dia pergi. Waktu saya masuk ke sana, ada tulisan, apakah Anda ingin melanjutkan dengan transaksi yang lain? Saya jawab iya, dan saya ambil semua uang yang ada di sana. Tuhan kita membuat mujizat luar biasa. Saya cuma geleng-geleng. Ini pendeta atau perampok sih sebetulnya? Hah? Ini mujizat dari Tuhan atau ini pertolongan setan sebetulnya? Tapi hal-hal yang semacam ini terjadi. Dan jangan heran kalau hamba-hamba Tuhannya bicara tentang Roh Kudus, wah bombastis banget bicara tentang Roh Kudus, tapi hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Saya beberapa kali melihat orang yang semacam itu bicara tentang Roh Kudus. Waduh, jargon-jargonnya itu loh, saudara. Semuanya indah banget. Waduh, ini divine moment lah, gitu kan. Kita melatih sensitivitas di hadapan Tuhan lah, gitu kan. Engaging with God lah, apa, closer to God lah, apa semua. Kalau engkau memang benar dekat dengan Tuhan, mestinya engkau juga benar di hadapan manusia. Amin. Itu yang kita pikirkan.
Kalau engkau benar di gereja, engkau harus benar di keluargamu, engkau harus benar di tempat kerjaanmu, engkau harus benar di kampusmu, dimanapun engkau berada, engkau jadi orang yang benar. Itu namanya dikaios. Pikirkan itu terus. Yang keempat, apa yang harus kita pikirkan? Selain semua yang benar sesuai realita, semua yang terhormat berkaitan dengan kualitas moral, semua yang benar mengikuti norma manusia dan juga benar di hadapan Allah. Yang keempat adalah semua yang suci. Semua yang suci. Bahasa Indonesia menerjemahkannya suci, tapi kalau saudara mengecek hampir semua versi Inggris, tidak ada yang menerjemahkan holy, suci, tidak ada. Bahasa Inggris hampir semuanya dengan tepat menerjemahkannya pure, murni. Kata holy kalau bahasa Yunaninya itu hagios, tapi bukan kata itu yang dipakai di sini. Kata yang dipakai di sini adalah kata hagnos. Hagnos itu artinya murni. Misalnya di dalam terjemahan Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani kuno sebelum Yesus ada, Septuaginta sudah mulai ditulis. Nah, di dalam Septuaginta di salah satu Mazmur dikatakan demikian. Janji Tuhan itu murni, hagnos, seperti emas yang teruji. Berarti murni, hagnos itu artinya begini, tidak bercampur dengan yang lain, tidak dinodai oleh yang lain. Hagnos itu murni artinya tidak bercampur dengan yang lain dan tidak dinodai oleh yang lain. Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat di Korintus yang terpengaruh oleh ajaran sesat. Di dalam 2 Korintus 11, jemaat Korintus terpengaruh, percaya pada Yesus yang lain, dan Paulus mengingatkan begini, aku ini telah mempertunangkan kamu kepada Kristus. Kamu itu adalah perawan yang hagnos, perawan yang suci, yang murni untuk Kristus. Berarti engkau perawan yang tidak mencemarkan tubuhmu dengan yang lain. Paulus berkata kepada Timotius, jangan mudah menumpangkan tangan atas orang lain, supaya kamu tidak terseret oleh kesalahan orang itu. Jagalah kemurnian hidupmu. Jadi kemurnian itu bicara kehati-hatian kita, supaya kita tidak dinodai oleh yang lain. Kehati-hatian kita, supaya kita itu terpisah dari yang lain. Nah, semua yang hagnos ini, yang murni ini, harus kita pikirkan terus menerus. Bagaimana dengan engkau anak-anak muda? Apa yang ada dalam pikiranmu setiap hari? Apakah yang kau pikirkan adalah hal-hal yang suci, yang murni? Apakah yang ada dalam pikiranmu adalah pornografi? Saya sudah menolong beberapa anak muda yang terjebak pada pornografi. Saya menolong orang yang sudah menikah terjebak pada pornografi. Saudara, kalau pikiranmu engkau isi dengan hal-hal yang najis semacam itu, pikiran-pikiran yang kotor, kalau engkau tidak mulai mengontrol pikiranmu, maka hidupmu dengan mudah akan terseret menuju dosa yang lebih parah. Anak-anak muda, dengar saya baik-baik. Kalau iblis mulai meracuni pikiranmu, engkau membayangkan sesuatu, maka iblis akan membuat engkau tidak puas dengan bayangan itu, sehingga engkau akan mencari gambar. Engkau tidak perlu membayangkan dalam pikiranmu, tapi engkau sudah disediakan gambaran yang jelas, yaitu melalui gambar-gambar porno. Tapi begitu engkau mulai mengkonsumsi gambar-gambar porno, iblis itu pintar luar biasa. Iblis akan membuat engkau muak dengan gambar-gambar itu, sehingga engkau akan mencari video porno. Tapi pada waktu engkau sudah terjebak pada video porno, maka iblis akan membuat engkau bosan dengan semua video itu, sehingga engkau akan melakukannya langsung dengan orang lain. Jangan buat celah sedikit pun kepada iblis, karena dia akan memperbesar celah itu sehingga engkau tidak bisa menutupnya kembali. Hanya oleh anugerah Tuhan saja maka engkau bisa dibebaskan. Saya pernah ditelepon seseorang, orang yang luar biasa rohani, saudara, orang yang cinta Tuhan luar biasa. Sambil menangis dia berkata, doakan saya terjebak pornografi, saya ini sampai depresi berat, saya sampai mau bunuh diri karena saya merasa gak layak di hadapan Tuhan. Saya mau melepaskan diri tapi saya tidak mampu, saya seolah-olah menjadi orang yang munafik. Kalau engkau sudah mulai kecanduan dan diikat oleh hal-hal yang tidak murni, maka engkau baru tahu betapa sulitnya engkau melepaskan diri dari semuanya itu. Bagi kita yang belum terikat, belum ternodai dengan semuanya itu, berhati-hati.
Bagi kita yang sudah mulai masuk di sana dan saudara merasa tidak bisa keluar, harus cari orang lain supaya menolong saudara melepaskan diri dari kecanduan itu. Apa yang murni, yang haknos, itu yang kita pikirkan terus menerus. Apalagi yang perlu kita pikirkan saudara, semua yang manis. Semua yang manis yang perlu kita pikirkan. Bersyukurlah saudara kalau pasangan saudara berwajah manis, karena saudara sudah tiap hari mempraktekkan ayat ini. Pikirkanlah semua yang manis. Apa sih artinya yang manis? Manis itu artinya apa? Kalau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai itu gini, prosphile. Prosphile tidak muncul di Perjanjian Baru, hanya di Filipi 4 ayat 8. Di tempat lain Perjanjian Baru tidak muncul. Tapi bersyukur, kata ini muncul di dalam Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani kuno, muncul juga di dalam kitab Apokrifa atau Deuterokanonika, muncul juga di dalam tulisan-tulisan lain di luar Alkitab, sehingga kita bisa tahu kira-kira artinya apa sih. Semua yang manis, prosphile. Prosphile itu artinya kurang lebih begini. Kita ini disukai banyak orang karena kita ramah tamah dan kita ini mudah setuju. Bukan berarti kita ini kompromi dengan kebenaran. Pokoknya setuju, pokoknya setuju. Kalau saudara pokoknya setuju, tidak mungkin disukai semua orang. Karena orang-orang ini berbeda pendapat. Saudara tidak mungkin menyenangkan semua orang. Yang dimaksud prosphile di sini adalah engkau itu ramah dengan orang lain dan engkau itu agreeable. Engkau itu tidak menjadi orang yang cerewet gitu loh saudara. Tahu nggak orang resek? Tahu orang resek. Hal-hal yang kecil yang nggak penting dipersoalkan, itu namanya orang resek gitu saudara. Nanti hal-hal yang tidak penting selalu diributkan. Kalau di keluarga saya sudah buat peraturan, sesuatu yang tidak penting tidak boleh diributkan. Jadi misalnya ya, saya bilang gini, makanan paling enak itu ini. Terus isi saya, kalau menurutku enggak Pak, kalau menurutku yang ini, ya sudah nggak perlu debat. Untuk apa debat? Oh, nggak penting kok. Ya bagi saya yang enak ini ya sudah toh. Yang enak kamu ini ya sudah kan. Ada suami istri bertengkar, nasi goreng mana yang paling enak satu Surabaya. Bertengkar sampai nggak bicara 2 minggu. Loh aneh kan? Gara-gara berdebat nasi goreng mana yang paling enak bisa 2 minggu nggak bicara loh. Ada orang yang semacam itu tuh ada. Itu berarti benar-benar nggak penting. Anak-anak saya kalau sudah mulai bertengkar, saya selalu tanya, yang kamu pertengkarkan itu worth arguing nggak? Kalau nggak, stop arguing, stop fighting. Karena masih banyak hal penting yang nanti kita pasti akan bertengkar. Ngerti nggak sih? Save your energy, save your time. Karena masih banyak hal-hal penting yang kita pasti akan bertengkar. Jadi hal-hal yang tidak penting jangan diurusi. Di dalam gereja ini juga saya dari awal saya sudah menetapkan itu. Hal-hal yang tidak penting saya tidak mengurusi. Saya masih ingat waktu saya pertama-tama jadi gembala, saya didatangi orang, Pak saya kasih usulan Pak ya. Apa? Tiap jemaat datang Pak harus pakai sepatu gereja Pak, jangan pakai sepatu catch Pak, sepatu olahraga. Ini kan bukan tempat olahraga Pak, ini gereja, jadi harus pakai sepatu gereja. Maksudmu apa sepatu gereja? Sepatu pantofel itu loh. Saya langsung jawab, enggak. Itu berlebihan, nanti menjadi Taurat yang baru. Yang penting orang pakaiannya rapi, datang ke sini hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak menjadi batu sandungan untuk banyak orang. Bagi saya that's fine. Yang penting Tuhan lihat hati dan orang lain tidak siap. Tapi kalau banyak orang siap, ya tetap aja saudara harus mengubah penampilan. Walaupun pakai pantofel, walaupun pakai baju macam-macam 10 warna ada semua begitu kan. Teman saya itu dari luar pulau pertama kali sekolah di Surabaya, wah semua lihat langsung kaget saudara. Ini bisa topinya merah, bajunya itu kuning, celananya itu bisa hijau gitu loh saudara. Sampai saya bilang begini, kamu berhenti di perempatan sana. Kalau ada lampu rusak, kamu berhenti di perempatan, kamu tinggal nunjuk gini, stop, siap-siap, jalan. Gitu. Ini orang pakaiannya bisa norak banget gitu loh saudara. Nah walaupun dia pakai sepatu, pantofel, walaupun pakai baju, kalau warnanya norak dan menjadi gangguan untuk orang lain, ya harus berubah. Ngerti maksud saya? Hal-hal yang tidak penting itu sudah nggak usah diurusi. Supaya saudara menjadi orang yang prosphile. Jangan sampai saudara ada atau tidak ada, orang nggak merasa beda. Begitu saudara nggak ada, surga turun.
Ada damai sejahtera di tengah-tengah mereka. Nah itu keterlaluan. Jadi orang tuh yang ramah tamah gitu loh saudara, yang manis sama orang. Dan saya perlu tekankan ini, karena orang-orang reform itu sudah dibuat karikatur oleh orang lain. Nanti kalau saudara di surga ya, ketemu orang lain dan saudara sapa diam saja, itu pasti orang reform. Kalau saudara nanti mencoba membuat guruan di surga dan dia tidak tertawa, itu pasti juga orang reform ya. Orang reform itu pokoknya itu selera humornya nyaris tidak ada, wajahnya itu flat, kacamatanya itu tebal dan penampilannya freak banget, ngerti nggak? Mana bisa engkau menjadi berkat bagi orang lain, mana bisa engkau jadi prosfile untuk orang lain. Jadi orang itu yang manis gitu loh saudara. Kalau saudara bingung mikirkan manis itu kayak apa, saudara kan tiap minggu lihat saya sih. Nah itulah kurang lebih orang yang prosfile. Yang terakhir saudara, yang terakhir, apa yang harus kita pikirkan? Yaitu semua yang sedap didengar. Wah ini terjemahan yang membingungkan kita. Didengar tapi sedap. Sedap tapi didengar. Biasanya kalau sedap itu dimakan atau dirasa. Tapi itulah keterbatasan bahasa Indonesia. Nah yang dimaksud dengan kata itu adalah ini dia. Reputasi. Nama baik. Atau laporan yang baik, good report. Jadi kalau mendengar kabar tentang kita, itu selalu yang baik, itu namanya reputasi. Saudara kenal majas, gaya sastra eufemisme, yaitu gaya bahasa yang melembutkan. Misalnya nih ya, kalau saudara mau ke kamar mandi untuk kencing, saya pernah rapat di satu kantor pertama kali, terus saya bilang gini, permisi saya mau ke kamar kecil bisa? Oh iya bisa, silahkan di pojok sana sebelah kanan. Saya masuk, wah ini bukan kamar kecil, lebih besar dari kamar tidur saya, tempat tidurnya gitu kan. Jadi tempat tidur saya aja kalau besar sama kamar mandinya di situ, bener-bener kamar mandinya tuh gede, nggak cocok disebut kamar kecil. Tapi itulah cara kita menyebutnya, itu namanya kamar kecil, bener ya. Lalu kita kan begini, Bu permisi saya mau ke belakang, itu sudah tahu pasti, ke belakang tuh maksudnya ke kamar mandi, nggak mungkin ke belakang, ya sudah kamu pindah ke belakang, bukan ke sini, ke sana, ke belakang gitu kan, nggak mungkin. Itu gaya bahasa eufemisme. Misalnya gini, buang air besar, ya kan, kita sering gitu lah, buang air besar. Padahal yang dibuang yang besar itu bukan airnya kan. Apanya coba yang besar? Nah nggak berani kita ngomong, karena kalau kita ngomong terlalu kasar, terlalu vulgar. Tapi kita semua sama-sama tahu buang air besar itu hanya untuk menghaluskan. Nah kata eufemisme itu memiliki akar kata yang sama dengan kata yang dipakai di sini. Sedap didengar, reputasi yang baik. Saya sungguh rindu ketika nanti saya menutup pelayanan saya, menutup hidup saya. Tiap kali orang mendengar Yakub Trihandoko, langsung 3 kata yang keluar itu adalah semuanya positif. Bukan berarti saya berharap saya sempurna, tidak mungkin, itu bodoh. Saya tidak mungkin sempurna. Saya pasti punya kelemahan, dan kelemahan itu sampai sekarang juga masih ada. Tapi saya rindu supaya kebajikan saya outnumber my weaknesses, mengalahkan jumlah dari kelemahan saya dan mengalahkannya secara kualitas, sehingga pada saat orang mendengar kata Yakub Trihandoko, 10 kata yang mereka langsung ingat tentang Yakub Trihandoko, 10 semuanya positif, dan ke-11 baru dia ingat saya masih punya kelemahan di sana sini. Tapi saya sungguh rindu ada good report. Saudara tidak bisa membungkam mulut semua orang. Dengar saya baik-baik, engkau tidak bisa berharap semua orang tidak memfitnah engkau, nggak mungkin bisa. Orang punya mulut, dia akan mengatakan apa yang mereka mau. Tapi tugas kita untuk membuktikan apa yang mereka katakan tidak benar. Setuju? Orang lain bisa memfitnah kita, itu haknya mereka. Tapi kita punya tugas membuktikan bahwa semuanya itu tidak benar. Yang terakhir dari khotbah saya yang saya mau sampaikan, daftar yang Paulus sebutkan ini sebetulnya di dalam literatur di luar Alkitab juga ada. Para filsuf Yunani juga seringkali menyebut 1-2 dari 6 poin ini. Lalu apa bedanya dengan kita? Bedanya dengan kita adalah terang salib. Perspektif kematian dan kebangkitan Yesus itu yang membuat kita beda memandang semua 6 poin tadi. Saya ambil 2 contoh saja secara singkat. Kalau misalnya saya ingin saudara menjadi orang yang aloites, yang benar sesuai dengan realita, maka sebagai orang Kristen saya akan berkata realita tertinggi adalah Allah.
Dan saya mengenal realita tertinggi itu melalui Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan saya. Realita tertinggi kita itu bukan apa yang kita lihat, tetapi Allah sana sebagai realita tertinggi, dan kita mengenal Dia melalui Kristus. Kalau saya ingin menjadi orang yang dikaios, benar di hadapan Allah, di hadapan manusia, maka saya sadar saya bisa benar di hadapan Allah bukan karena kesalehan saya. Saya bisa benar di mata Allah karena kesalehan Yesus Kristus di atas kayu salib sempurna untuk saya dan untuk saudara. Jadi saudara perlu melihat dengan terang salib Kristus, bahwa Kristus sudah melakukan semuanya ini untuk kita. Tugas kita adalah untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan pribadi kita. Orang akan selalu mengaitkan kita dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang terhormat, hal-hal yang benar, hal-hal yang murni, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar, semua yang berkaitan dengan kebajikan dan yang patut dipuji. Kiranya itu menjadi dekorasi di dalam hidup kita. Tiap kali orang melihat kita, orang melihat semua yang indah itu, sehingga orang diberkati kalau ada di tengah-tengah kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus.